NU tumbuh bersama umat, mengajarkan ilmu, merawat akhlak, dan meneguhkan nilai-nilai Islam yang moderat. NU menjadi rumah besar, tempat bernaung jutaan umat. 1 abad telah dilalui. Masuki abad keduanya, Nahdlatul Ulama melanjutkan khidmah untuk umat, untuk bangsa, untuk peradaban dunia. Yang kalung kuning ini kan makanan, minuman tidak boleh masuk, korek. beda. Oh iya. Iya. VIP. Makanan, minuman dilarang masuk, silakan. Udah minum obat? Belum dibuka, belum. Hanya boleh di atas dulu. Tapi di atas bukan di atas kita. Iya, makanya yang boleh dibuka, yang baru dibuka yang di atas, yang bawah belum. Yang reguler. Sama kayak gitu cuma kan ada atas bawah. Yang baru dibuka tuh yang atas, yang bawah belum. Tapi di atas tidak dari situ belum. Iya. Ada dua. Mana pintu? Cuma buka ya kita ya. Belum buka. Belum. Oh. Nanti ya ketemu lagi kalian. Ngapain? Bermakan. Kita urus makan. Dia menjemput terus ini. Kalau di dunia kita diskusi.
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita salat bareng-bareng. Wasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah min badri ya Allah. Ilahi salimin ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Gulai orkestra. Ilahi minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dunai Orkestra.
Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Kepemimpinan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menandai pergantian seabad usia NU. Kepemimpinan dua tokoh kelas dunia ini mempertegas peran NU dalam memasuki abad keduanya sebagai motor perubahan. Sejumlah capaian strategis telah membawa dampak nyata tidak hanya untuk merespon ragam tantangan zaman, tetapi juga untuk mengerahkan potensi raksasa Nahdlatul Ulama di abad keduanya. Capaian pertama, konsolidasi tata kelola organisasi. Capaian fundamental ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan kapasitas organisasi. Salah satunya adalah transformasi digital yang menandai babak baru manajemen administrasi organisasi. Tak kalah pentingnya mencetak kader penggerak utama organisasi melalui sistem kaderisasi berjenjang. Hingga Desember 2025, PBNU sudah menggelar PDPKPNU sebanyak 1.720 angkatan, PMKNU sebanyak 67 angkatan. Yang pertama adalah agenda transformasi tata kelola organisasi. Kita ingin agar organisasi ini dikonsolidasikan sedemikian rupa sehingga kinerjanya lebih bisa terukur, lebih solid, dan lebih mampu digerakkan dalam gerakan yang koheren untuk menjalankan strategi-strategi secara efektif. Maka dibuatlah penyempurnaan berbagai macam peraturan-peraturan mengenai mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur. Dilakukan upaya membangun sistem pelatihan kader yang berjenjang dan juga diadopsi teknologi-teknologi mutakhir sebagai instrumen-instrumen manajemen organisasi seperti digitalisasi manajemen yang nanti akan dikembangkan menjadi satu semesta digital meliputi keseluruhan pemenuhan hajat dari organisasi maupun warga. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan sedemikian rupa dan sangat terasa manfaatnya baik oleh jajaran pengurus, oleh kader-kader maupun warga. Kedua, mengoptimalkan agenda prioritas pemerintah. Capaiannya adalah untuk memperluas agenda kemaslahatan umat melalui gerakan keluarga maslahat NU yang menyasar masyarakat akar rumput. Maka di dalam agenda-agenda pemerintah yang memang berwenang dan telah mendapatkan mandat politik dari rakyat untuk membangun agenda-agenda strategis bagi bangsa dan negara ini, Nahdlatul Ulama mendukung semua upaya-upaya dan agenda-agenda yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat itu. Ketiga, berkontribusi aktif untuk menciptakan harmoni antar umat dan perdamaian dunia. Nahdlatul Ulama sebetulnya telah memiliki posisi yang cukup kuat di dalam peta pergulatan masyarakat global. Nah, karena itu kita juga didorong untuk bisa berperan lebih aktif, untuk bisa lebih berani membuat inisiatif-inisiatif, untuk bisa lebih berani melakukan kontak-kontak dengan pihak manapun
pihak manapun yang strategis secara internasional untuk berkontribusi di dalam mengupayakan jalan keluar dari berbagai masalah global dan terutama masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh dunia ini dari perspektif nilai-nilai agama sebagai titik tolak Nahdlatul Ulama. Capaian ini membawa NU semakin adaptif dalam merespon pergeseran geopolitik dunia dan memberi maslahat nyata bagi seluruh umat manusia. Memasuki abad keduanya, NU akan terus bekerja bersama umat mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. الحب صوتي
Semua takkan pernah tahu apa Islam. Kita bukan ya Rasul. Semua takkan pernah tahu nama Tuhan. Kau tunjukkan bagaimana cara yang terbaik menyembahnya. Kau ajarkan tentang segala rahmat rahimnya. Salawat dan salam terhaturkan kepadamu, ya Muhammad, syafaat dan rahmat mengalir dalam laksana matahari dan purnama. Hakikat para pecinta. Kau adalah muara wahyu ilahi, bersemayam di dalam hati kekasih. Dengan bagaimana cara yang terbaik menyembahnya. Kau ajarkan tentang segala rahmat rahimnya. Salawat dan salam terhaturkan kepadamu, ya Muhammad, syafaat dan rahmat mengalir dalam dirimu. Dunai Orkestra. Bagaimana cara yang terbaik menyembahnya. Kau ajarkan tentang segala rahmat rahimnya. Salawat dan salam terhaturkan kepadamu, ya Muhammad, syafaat dan rahmat mengalir dalam dirimu. Kau tunjukkan bagaimana cara yang terbaik menyembahnya. Kau adalah rahmat seluruh alam semesta. Walau
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة صلاة الله
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'a ijtima'an marhuman wa ijtima'an mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Musani, yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Sultan Najamuddin, yang kita hormati Menko PNK Profesor Fatih Pratikno, yang saya hormati Kepala Badan, Wakil Menteri, Wakil Kepala Badan, dan yang mulia para duta besar negara sahabat yang kita muliakan, Ibunda Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Sadiq, yang kami hormati para pengurus Syuriah, pengurus Tahfiziah, Nadatul Ulama, para masyayikh, para habaib, pengurus wilayah dan pengurus cabang, hadirin, hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang sangat mubarakah ini memperingati 100 tahun Nahdlatul Ulama. Hari ini kita diingatkan juga oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan juga Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah mayyujadha dinantaha." Sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini setiap akhir 100 tahun orang tokoh ulama yang senantiasa akan mereformasi, akan memperbarui substansi pemahaman keagamaan. 100 tahun perjalanan PBN bukan waktu yang pendek, tapi disinilah PBN menunjukkan kematangannya sebagai sebuah organisasi. Pesantren, saya ingin mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya adalah pesantren besar. Di dalam pondok pesantren itu penuh dengan dinamika, ada pembahasan-pembahasan antar mazhab,
mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan kadang-kadang sangat panas diskusinya. Dan ini satu bukti bahwa dinamika akademik dan keilmuan di lingkungan pondok pesantren yang saya tadi katakan bahwa NU ini adalah pesantren besar, itu sangat kuat. Tetapi pada saat yang bersamaan juga pondok pesantren itu tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama, karena pondok pesantren itu adalah NU besar. Bagaimana kita lihat tradisi pondok, santri begitu respect dan begitu hormatnya terhadap kiai. Seorang junior begitu respect dan begitu hormatnya kepada kiai. Sungguh pun antara mungkin santri dengan kiai berbeda pendapat, tetapi akhlakul karimah seorang santri sangat menjunjung tinggi keberadaan kiai. Bapak-Ibu sekalian, NU itu seperti keluarga besar. Di dalamnya penuh dengan dinamika, tetapi tetap menjadi keluarga sakinah. Di dalam NU tidak ada orang lain, bahkan orang lain pun. Nusantara berada di persimpangan zaman. Tradisi keagamaan terancam, penjajahan menekan, dan arah masa depan dipertanyakan. Dari kegelisahan itulah para ulama mengambil sikap. Pada 31 Januari 1926, para ulama dan kiai pesantren mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah jam'iyah untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, merawat tradisi keislaman Nusantara, dan membela kepentingan umat. NU lahir bukan untuk mengejar kekuasaan, tetapi untuk khidmah. Dalam perjalanan sejarah bangsa, NU hadir bersama rakyat. Ulama dan santri berdiri di barisan perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan Indonesia. Agama dan kebangsaan berjalan seiring, saling menguatkan. Dari pesantren di pelosok desa hingga ruang-ruang pengabdian sosial, NU tumbuh bersama umat, mengajarkan ilmu, merawat akhlak, dan meneguhkan nilai-nilai Islam yang moderat. NU menjadi rumah besar, tempat bernaung jutaan umat. Satu abad telah dilalui. Masuki abad keduanya, Nahdlatul Ulama melanjutkan khidmah untuk umat, untuk bangsa, untuk peradaban dunia. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nahdlatul Ulama. Luar biasa, kami aturkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami muliakan Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,
yang kami muliakan Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Bapak Sultan Najamuddin, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, hadir bersama kita Menko PMK Bapak Pratikno, hadir juga Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, yang juga hadir sebagai salah seorang Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan tadi telah menyampaikan khutbah Syuriah untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala badan dan lembaga-lembaga negara yang lain yang hadir. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat. Thank you for joining us and thank you for continuing your support for us. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, para mustasyarin, para Rois Syuriah dan Katib-Katib Syuriah. Yang saya hormati Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Said Asrari, para pengurus harian Tanfidiyah, jajaran wakil ketua umum dan ketua-ketua serta jajaran sekretariat dan jenderal pengurus besar Nahdlatul Ulama, teman-teman dari jajaran lembaga-lembaga pengurus besar Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat, rekan-rekan dari badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, dari Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor NU, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, Sarbu Musi, alhamdulillah, dan juga walaupun belum terdaftar sebagai banom karena terlalu otonom, hadir ikut mendukung dan memeriahkan resepsi peringatan Harlah ke-100 tahun Masehi ini. Saudara-saudara kita dari Forum Betawi Rembuk, Pede banget sih. para hadirin, para perwakilan PWNU seluruh Indonesia, perwakilan PCNU seluruh Indonesia, alhamdulillah hadirin sekalian, seluruh PWNU yang ada, PCNU yang ada mengirim perwakilannya dalam kesempatan peringatan Harlah 100 tahun Masehi ini. 38 PWNU dan 548 PCNU seluruh Indonesia hadir bersama kita.
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi, dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Alhamdulillah. Sebagaimana disepakati oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak Agustus 2025 di dalam rapat gabungan yang digelar, bahwa peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama kali ini mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Kenapa mengawal Indonesia merdeka? Karena visi dan idealisme Nahdlatul Ulama sama dan sebangun dengan visi dan idealisme proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah visi dan idealisme itu? Yaitu untuk berjuang membangun peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan bahwa kita semua sebagai bangsa, sebagai negara harus ikut serta menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu adalah rumusan yang merupakan wujud dari visi dan idealisme yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, yang ditetapkan ketika didirikan Nahdlatul Ulama dan kemudian dimanifestasikan di dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi Korek membacakan surah An-Nur ayat 35. Allah nur samawati wal ardh. Mathaluhu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dalam berbagai kesempatan saya gemar membuat tafsir. Apabila Nahdlatul Ulama itu adalah misbah yang ingin menyinari sekitar, maka miskatnya adalah Indonesia. Maka tidak mungkin, tidak bisa kita berpikir tentang Nahdlatul Ulama kecuali pada saat yang sama kita berpikir dan bertindak tentang Indonesia. Maka semangat yang ingin kita serukan pada kesempatan peringatan adalah 100 tahun Nahdlatul Ulama ini, bagi sebagian orang mungkin ini
agak sedikit membingungkan karena 2 tahun yang lalu kita sudah menggelar peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Ini karena hitungan tahun di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kalendernya ada 2 macam. Jadi kecuali kalender Masehi itu pasti ada di situ kalender Hijriah. Masih ditambah lagi dengan kalender Jawa dengan hari pasaran dan sebagainya itu. Beberapa tahun 2 tahun yang lalu kita memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama menurut kalender Hijriah, yaitu 16 Rajab 1344 sampai dengan 16 Rajab 1444 bertepatan dengan Februari 2023. Dan hari ini kita memperingati 100 tahun berdasarkan kalender Masehi. 31 Januari 1926 sampai dengan 31 Januari 2026. Satu abad perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama tidak pernah lekang, tidak pernah geser, tidak pernah berubah semangat dan idealisme bahwa Nahdlatul Ulama berjuang dengan membangun kubu perjuangan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kubu perjuangan, sebagai markas perjuangan untuk membangun peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Semoga visi dan idealisme ini senantiasa menghidupi batin kita semua, senantiasa menyalakan api di dalam dada kita semua, seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader bangsa Indonesia. Semoga perjuangan menuju peradaban mulia ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semangat, dukungan dan doa restu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, para Wakil Rais Am, Khatib Am, dan para pengurus Suriah. Yang kami hormati para mustasyar, para ulama, para pimpinan pondok pesantren. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Stakuf, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama,
para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang datang dari seluruh Indonesia, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang datang dari seluruh Indonesia, Ketua DPD, sahabat saya, Saudara Sultan Najamuddin, Menteri PMK, Profesor Pratikno, Menteri Agama yang juga Imam Besar Nahdlatul Ulama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar, Kepala BRIN, Profesor Arif Satria, Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Kiai Haji Ahmad Said, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Kiai Haji Zaki Mubarak, Kiai Haji Husain, Kiai Haji Nadifuddin, Kiai Haji Abdul Kafur Maimun Zubair, Kiai Haji Abdullah Ru'yat, Kiai Haji Ibu Nyai Ida Zainal, Kiai Haji Amin Said Husni, Kiai Haji Said Asrori, dan tentu saja Ibu Nyai Nuriyah Abdurrahman Wahid. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini Sabtu tanggal 31 Januari 2026, usia NU tepat 100 tahun. Dan hari ini kita memperingati peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama, disaksikan oleh seluruh umat NU, seluruh rakyat Indonesia, yang juga disaksikan oleh yang mulia para duta besar yang hadir pada hari ini. Hitungan Masehi, NU hari ini usianya 100 tahun, lebih tua dari Republik Indonesia yang baru akan memperingati 100 tahun nanti 2045, 19 tahun lagi. Pada saat usia NU berdiri, yakni tahun 2026, kondisi rakyat kita, bangsa kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak berpendidikan, dalam keadaan serba kekurangan. Tapi kesadaran yang tinggi dari para ulama, kesadaran yang tinggi dari para kiai akan bangsanya, akan rakyatnya, akan umatnya, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Sejak NU berdiri, kesadaran untuk membebaskan agar kita terbebas dari penjajah mulai digelorakan dari berbagai macam pondok pesantren, mulai digelorakan dari berbagai macam pengajaran-pengajaran agama. Karena itu, heroisme untuk menentang penjajah, menegakkan keadilan, mengusir penjajah mulai menggeliat sejak NU berdiri. Kontribusi NU terhadap Republik Indonesia sejak berdiri sampai sekarang begitu besar. Ketika Republik Indonesia masih dalam keadaan lemah, angkatan bersenjatanya masih dalam keadaan kurang kuat, maka NU kemudian melahirkan berbagai macam organisasi. Ada gerakan pemuda Ansor, bahkan Banser sebagai organisasi paramiliter. NU berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri. Banser berdiri tahun, Ansor berdiri tahun 34, Banser berdiri tahun 36 sebagai upaya NU untuk memperkuat basis perlawanan terhadap penjajah itu. Bahkan lagu Yalal Waton diciptakan tahun 1916 dan digelorakan terus dalam setiap pondok pesantren, sekolah-sekolah sebelum mereka melakukan pembelajaran. Itulah yang diciptakan oleh para ulama kita, Mbah Wahab. Itulah yang diciptakan oleh para ulama kita, Mbah Hashim. Itulah yang diciptakan oleh para ulama kita, para pemimpin pondok pesantren dalam menggelorakan bagaimana kita melawan penjajah. Apa tugas NU setelah Indonesia merdeka? Tugas NU kemudian tidak berhenti karena Indonesia merdeka. Tugas NU adalah mengisi kemerdekaan, menjaga Republik Indonesia, menjaga keutuhan, dan menjaga kebersamaan. Bangsa yang besar seperti Indonesia dengan berbagai macam suku yang beragam, adat yang beragam, budaya yang beragam,
pulau yang banyak, agama yang berbeda, tidak ada kata lain kecuali kita harus bersatu. Dan NU selalu berdiri di depan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat Indonesia memerlukan dorongan kekuatan bersenjata, NU tampil ke depan mempertahankan Republik Indonesia. Itulah sebabnya ketika pada saat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, pada saat Inggris datang bersama Belanda di Surabaya ingin kembali menguasai Indonesia, yakni bulan November tahun 45, generasi muda NU, para santri dan seluruh rakyat Surabaya bersatu mengusir penjajah. Maka tanpa diminta, fatwa jihad keluar dari Hadrati Syekh, membela tanah air, bagian dari kewajiban seluruh santri NU. Maka seluruh santri NU bersatu di desa, di kota, laki-laki, perempuan, mengasah senjata, mengangkat baju bambu runcing untuk mengusir penjajah. Itulah heroisme yang ditunjukkan oleh NU ketika itu di awal Republik Indonesia berdiri. Ketika kemudian dalam perjalanan kemudian Indonesia akan diancam oleh ideologi komunisme di Madiun, NU tampil kembali menyelamatkan ideologi negara. Kiai-kiai NU menjadi korban, pondok pesantren menjadi korban, santri-santri tampil menyelamatkan negara dari bahaya komunisme. Dalam perjalanan kemudian NU terus tampil ke depan. Bagaimana NU terus menyelamatkan bangsa. Bahkan berbagai macam bencana terjadi di tanah air, tsunami di Aceh, berbagai macam bencana di Pulau Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Kiai-kiailah yang menenangkan rakyatnya, kiai-kiailah yang menenangkan umatnya bahwa bencana ini datang dari Allah, bahwa bencana ini adalah ujian kesabaran, bahwa bencana ini bagian dari ujian kekuatan kita. Maka rakyat pun tenang, rakyat pun sabar menerima bencana ini, bagian dari kehidupan kita yang harus kita terima sebagai bagian dari yang datang dari Allah. Itulah cara Kiai menenangkan umatnya, itulah cara Kiai menenangkan rakyatnya, dan itu dikumandangkan di langgar-langgar, di musola-musola, di majelis taklim, dan di berbagai macam tempat. Doa terhadap bangsa dan negara yang disampaikan oleh para kiai, disampaikan dengan berbagai macam cara. Ada istighosah, ada yasinan, ada tahlilan, ada zikir, ada sholawatan. Semua doa dilakukan untuk keselamatan bangsa dan negara. Barangkali itulah yang menyebabkan kita masih kuat. Barangkali itulah yang menyebabkan kita masih bersatu, dan barangkali itulah yang menyebabkan kita masih kuat sampai sekarang dalam menghadapi berbagai macam ujian. Itu sebabnya bangsa ini berhutang kepada NU. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Indonesia akan kuat apabila rakyatnya sehat. Indonesia akan kuat apabila rakyatnya bekerja. Indonesia kuat apabila ada sehat, pikirannya sehat, otaknya cerdas, kerjaannya ada. Dan itulah yang dimaksud saya kira dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah yang dikejar, yang diajarkan oleh para ulama kita, kiai-kiai kita,
guru-guru kita, nyai-nyai kita di berbagai macam pondok pesantren. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari NU terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, dan jangan bosan memberi pengabdian kepada negara. Memberi pengabdian negara kadang dipuji, memberi pengabdian negara kadang dimaki. Pimpinan NU, santri NU, pengurus NU, kiai NU tidak perlu pujian, tidak perlu makian, tapi yang penting bagi NU adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang untuk 100 tahun kedua NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.